Tuhan, kita tentu biasa berdoa dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin ada yang berdoa satu kali, pagi saja, siang atau malam saja. Ada yang 3 kali, sahabat, 3 kali sehari, bahkan ada yang 5 kali rajin berdoa, macam. Dan doa orang Katolik itu begitu banyak ya. Kita tinggal pilih mana yang cocok. Doa yang singkat ada, yang panjang juga ada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan seterusnya itu doa yang singkat. Doa yang sering kita doakan pastinya ada Salam Maria, Bapa kami, dan yang panjang lagi Pena, 3 Salam Maria lain. Kita tinggal memilih. Orang Katolik itu enak ya. Berikan pilihan begitu banyak doa. Yang tergantung kepada kita untuk memilih yang mana. Kalau setiap hari kita itu mau mendoakan yang seperti apa. Dari saudara sekalian, kaitannya dengan doa. Kita tadi mendengar dari sabda Tuhan bahwa para murid itu kita kepada Yesus mengajarkan mereka tentang doa. Katakan demikian tadi, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid. Pada zaman Yesus hidup, para rabi biasanya mengajarkan doa sederhana kepada murid-muridnya untuk mereka daraskan sebagai doa sehari-hari. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes bagi murid-muridnya. Bagaimana kita dengar tadi dari kasih bagian awal tadi ketika para murid juga minta diajarkan Tuhan untuk doa sejenis itulah yang diminta oleh para murid Yesus. Dan mengajarkan kepada para murid doa yang kita kenal saat ini dengan doa Bapa kami. Kalau kita mau kemudian membahas doa Bapa kami, itu maknanya akan banyak dan panjang. Kalau mau dibahas mulai dari Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Nya, itu satu persatu ada artinya. Saya hanya mengambil bagian kecil dari doa Bapa kami yang dihubungkan dengan sabda Tuhan hari ini, yaitu bagian tentang permohonan berkaitan dengan pengampunan. Pesan dari Injil Lukas tentang permohonan untuk pengampunan, tadi Lukas menggunakan 2 kata yang berbeda, yaitu dosa dan kesalahan. Pada bagian tadi kita dengar ya, pesan doa yang diajarkan Tuhan adalah seperti ini, bagian pengampunan. Ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ada kata-kata dosa, ada kata-kata kesalahan. Balik kata itu ada paham mengenai utang dalam lingkungan orang Yahudi. Dalam lingkungan Yahudi, ketika seseorang berutang tapi tidak dapat membayar kembali utangnya, dia dapat menjadi budak, dan dengan demikian kehilangan kemerdekaan. Konsep utang ini dipakai untuk menggambarkan keadaan manusia di hadapan Allah. Manusia mempunyai utang yang tak terbayarkan di hadapan Allah. Hanya Allah yang dapat membebaskan manusia dari utang itu dengan karya penebusan yang dilaksanakan oleh Kristus. Kristus telah membebaskan hutang dosa kita dengan pengorbanan dirinya di kayu salib, telah menyelamatkan kita, menghapuskan dosa-dosa kita melalui pengorbanan. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, di bagian lain Lukas juga menggunakan 2 kata yang berbeda itu untuk mengungkapkan maksud yang sama. Kita mungkin pernah dengar sabda yang mengatakan demikian, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Lalu, apakah sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain? Ada kata dosa, ada kata kesalahan, 2 kata yang beda memang,
tapi maksudnya sama. Ungkapkan maksud yang sama. Lukas menggunakan kata dosa yang lebih mudah ditangkap artinya oleh para pembaca Injilnya yang tidak sangat paham mengenai paham yang lazim pada waktu itu dengan Yahudi. Di doa Bapa kami kita setiap kali mendoakan, moga-moga menyadari kita juga senantiasa mohon ampun atas dosa-dosa kita. Seperti kita juga berusaha mengampuni kesalahan sesama kita. Dalam bahasa tadi seperti itu. Ampun untuk dosa-dosa dan mengampuni kesalahan sesama. Jika ada kesalahan maksudnya itu sama. Nah, bacaan pertama ada juga permohonan ampun kepada Allah yang disampaikan Abraham. Tuhan melihat itu, kota Sodom dan Gomora itu mau dihancurkan karena banyak kejahatan di sana. Lalu Abraham mulai minta kepada Allah mohon belas kasihan. Bagaimana jika ada 50 orang benar di situ? Apakah engkau akan menghancurkan kota itu? Dia mengatakan seharusnya tidak dihancurkan karena 50 orang benar itu jangan disamakan dengan orang fasik. Mereka berbeda. Lalu Tuhan mengatakan akan memusnahkan. Abraham kemudian tanya menawar lagi, bagaimana kalau 45 orang benar ada di tempat itu? Apakah engkau akan memusnahkan? Allah mengatakan akan memusnahkan. Kemudian makin berkurang. Kalau ada 30 orang bagaimana Tuhan? Kalau ada 20 orang benar bagaimana? Makin sedikit lagi. Kalau ada 10 orang benar saja tempat itu, apakah engkau akan memusnahkannya? Kalau ada 10 orang benar, Allah tidak akan memusnahkan. Itu menunjukkan Allah yang sungguh berbelas kasih. Abraham minta pengampunan bagi kota itu karena ada orang benar di sana dan Tuhan memberikan pengampunan dan belas kasih. Saudara-saudari, dari permenungan sabda tadi di Lukas dan juga dari bacaan pertama tadi kita dapat memaknai permenungan ini adalah dalam doa-doa kita hendaknya kita juga ucapkan permohonan ampun kepada Allah. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Semoga Allah juga berbelas kasih kepada kita. Salah satu doa yang perlu kita sertakan dalam doa-doa kita. Selain pasti dalam doa Bapa kami itu ada untuk mohon ampun. Tapi kalau secara pribadi, poin mohon ampun dari Allah atas kesalahan dan dosa-dosa itu saya rasa juga perlu disampaikan kepada Allah. Supaya kita juga mendapat belas kasih dari Allah, tidak hanya kita, mungkin juga keluarga kita akan mendapat belas kasih dari Allah kalau kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Atau bahkan lebih besar lagi, saudara-saudari kita, atau orang-orang di sekitar kita, kalau kita menyadari ada kesalahan dan dosa-dosa, kita mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah juga memberikan kerahimannya, memberikan belas kasih-Nya kepada orang-orang yang perlu belas kasihan, karena kita juga sudah mohon kepada Allah ampuni dosa kita. Saudara-saudari sekalian, kali permenungan ini kemudian saya ingat setiap kali membaca intensi berdoa dalam Ekaristi, jarang intensi itu misalkan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang sudah dilakukan kepada orang tua. Tak pernah seperti itu. Mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah dilakukan kepada anak-anak. Mohon ampun karena sudah membenci saudara sendiri. Mohon ampun karena sudah menyakiti keluarga dan seterusnya. Tensi itu tidak pernah seperti itu saya baca. Tensi biasanya syukur terkabulnya novena Salam Maria, novena Hati Kudus. Syukur dengan bertambahnya usia. Mohon kesembuhan dari sakit dan seterusnya. Memang itu tidak salah, karena tadi dikatakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mungkin karena kata-kata itu kemudian kita juga berusaha memohon kepada Allah dapat karunia dan juga bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi saya mengingatkan kepada kita semua, kiranya baik kalau kita juga ingat
mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Karena dengan mohon ampun kepada Allah, moga-moga Allah sekali lagi memberikan belas kasih-Nya kepada kita. Dan bagian yang penting di akhir Injil tadi, kita dapat ingat, Tuhan akan memberikan kita apabila kita minta dalam doa-doa kita. Apa itu? Yaitu Roh Kudus. Pernahkah kita minta supaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita? Tuhan sendiri mengatakan dalam Injil Lukas tadi, siapapun yang meminta Roh Kudus, dia akan mendapatkannya. Nah, satu lagi rumusan doa, kalau kita berdoa secara pribadi atau bersama, supaya Allah mencurahkan Roh Kudus dalam diri kita, pasti Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Kadang-kala kalau kita minta rezeki atau minta sesuatu, kadang-kala itu nggak lulus kan doanya. Kadang-kala kita nggak dikasih oleh Tuhan, kita sudah minta nggak dikasih. Karena Tuhan tadi mengatakan yang akan Dia kasih adalah Roh Kudus. Yang minta Roh Kudus akan mendapatkan. Kita coba dalam doa kita tadi, selain mohon ampun kepada Tuhan, mohon Roh Kudus itu turun atas diri kita, dan pasti Tuhan akan memberi. Dan karunia lain, kalau Tuhan memang menghendaki, kita akan diberi. Kalau memang belum saatnya diberi, ya mungkin Tuhan belum berkehendak. Itu saja kunci. Saudari-saudara, kiranya itu permenungan yang saya tawarkan di hari Minggu ini. Semoga kita juga mampu untuk menangkap sabda Allah, dan kita mampu bertekun dalam doa-doa kita setiap hari kepada Allah, baik itu doa permohonan, doa syukur, maupun doa mohon karunia. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah yang telah kita